teman-teman, selamat datang di channelku. Namaku Asya Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oh ya, buat yang pertama kali masuk ke channelku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaruku. Nah, kali ini aku mau membahas tentang tempat-tempat angker bekas penjajahan di Indonesia, di mana dulunya terjadi pertempuran antara bangsa Belanda dan bangsa Jepang melawan bangsa Indonesia. Gimana ceritanya? Yuk kita langsung mulai. Hotel Majapahit adalah hotel bersejarah yang terletak di Surabaya, Jawa Timur dan dibangun pada tahun 1910 oleh arsitek yang bernama Alfred Bidwell. Hotel ini ketika pertama kali didirikan bernama Hotel Orange. Nah, tapi bacanya Hotel Oranye ya teman-teman. Cuman tulisannya tuh pakai J, tapi kita bacanya Y gitu. Nah, hotel ini dibuka untuk umum pada tahun 1911. Pembukaan hotel tersebut dirayakan besar-besaran dan dihadiri oleh putra mahkota Leopold III dari Belgia, Putri Astrid dari Swedia, dan Charlie Chaplin. Ketika Perang Dunia Kedua pecah dan Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945, hotel itu direbut oleh Jepang dan diganti namanya menjadi Hotel Yamato. Jadi hotel itu digunakan sebagai markas besar Jepang di Jawa Timur. Jadi teman-teman, ada satu hal yang aku inget banget dari hotel ini, soalnya dulu pas SD itu guru sejarahku itu suka jelasin. Ketika itu pada tanggal 19 September 1945 jam 9 malam, ada sekelompok orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru di atas hotel itu tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di Jawa Timur. Bendera itu dikibarkan di atas tiang di lantai Hotel Yamato yang paling atas di bagian utara. Nah, keesokan harinya saat para pemuda Indonesia melihat itu, mereka menjadi marah teman-teman, karena mereka itu mengira kalau Belanda itu mau berkuasa kembali di Indonesia. Kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya dalam waktu yang cepat, dan dalam waktu yang singkat, Jalan Tunjungan Plaza dibanjiri oleh massa yang marah. Massa terus mengalir hingga memadati halaman hotel dan halaman gedung di sebelahnya. Mereka semua menuntut untuk menurunkan bendera Belanda, namun hal itu ditolak. Malah ketika mereka berunding dengan baik, perundingan berlangsung memanas, sampai akhirnya pihak Belanda mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian di ruang perundingan itu. Pas itu kan mereka ngerajak berunding bersama gitu kan ya, pelan-pelan gitu, tapi ada pihak Belanda yang gak terima, terus mereka itu ngeluarin pistol. Jadi akhirnya suasana di ruangan itu menjadi ribut gitu loh teman-teman. Sementara itu di luar hotel, para pemuda yang mendengar kalau perundingannya itu tidak berlangsung dengan lancar, mereka langsung tidak terima dan mendobrak pintu Hotel Yamato. Nah, setelah mereka mendobrak masuk ya teman-teman, terjadilah sebuah perkelahian di lobi hotel. Nah, sebagian kan lagi kelahi gitu kan ya di lobi hotel gitu. Sebagiannya lagi itu naik ke atas buat nurunin bendera Belanda. Lalu 3 pemuda Indonesia yang bernama Haryono, Sudirman, dan Kusnowibowo merobek bagian biru bendera Belanda itu dan menggeraknya kembali ke puncak tiang. Nah, pas benderanya udah dirobek kan nggak merah sama putihnya doang gitu kan ya. Terus masa-masa yang lihat di bawah itu langsung menyambutnya dengan gembira dan berteriak merdeka, merdeka. Pokoknya udah heboh gitu loh, heboh banget di bawah. Nah, sekarang kita ke cerita horornya ya. Nah, hotel ini ya teman-teman, katanya itu sering banget terjadi penampakan dan juga terkenal angker, apalagi ruangan yang bernama Bromo Room. Ruangan Bromo Room terkenal yang paling angker di tempat itu. Konon katanya banyak noni-noni Belanda yang kerap terlihat di sudut ruangan sedang membawa payung. Bayangin deh teman-teman, misalnya kalian ke tempat itu gitu kan ya, terus ketemu noni-noni Belanda gitu, terus bawa payung gitu. Cantik sih cantik gitu kan ya, misalnya diajak selfie gitu kan juga bisa. Tapi ya takut lah ya, masa tiba-tiba kita lagi tour guide gitu misalnya bareng teman-teman yang lain mau foto-foto instagramable, tiba-tiba ketemu sama noni Belanda, gimana coba? Menurut pengakuan para pengunjung, saat lewat tengah malam sering terdengar suara baris berbaris di hotel tersebut. Di Java Room juga sering dikabarkan sering terdengar suara tangisan-tangisan terseduh-seduh. Bayangin aja kalau misalnya kalian tuh kayak masuk ke sebuah ruangan terus tiba-tiba kalian kayak dengar suara tangisan yang apa ya, padahal kalian tuh sendirian gitu, udah sendirian gelap terus tiba-tiba ada suara tangisan. Apa nggak merinding? Museum Fathahillah ini memiliki nama resmi yaitu Museum Sejarah Jakarta dan dibangun di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Bangunan ini dibangun pada tanggal 23 Januari tahun 1707 oleh seorang arsitek yang bernama, ini aku bacain ya, W.J. van de Velde, dan bangunan ini dulu merupakan sebuah balai kota.
Baru pada tanggal 30 Maret tahun 1974, akhirnya tempat ini diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Di dalam museum ini terdapat perjalanan sejarah kota Jakarta sampai mebel-mebel antik dari abad ke-17 sampai abad ke-19. Di sini juga diletakkan patung Dewa Hermes yang terkenal memiliki kekuatan magis. Sementara di bagian bawah museum tersebut merupakan sebuah penjara yang dulunya digunakan saat zaman penjajahan Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke cerita horornya ya. Katanya itu Museum Fathahillah telah menyimpan suatu kisah yang sangat seram, yakni pembantaian sadis antara orang Belanda dan orang Tionghoa. Tepat di alun-alun depan museum pada tahun 1740 silam telah terjadi pembantaian pada orang Cina sebanyak 500 orang. Mungkin karena hal itulah kita jadi sering mendengar suara teriakan-teriakan minta tolong dan juga suara tangisan. Dan bahkan katanya ada yang melihat penampakan kayak orang tapi tanpa kepala gitu teman-teman. Apa nggak merinding? Namun kisah mistis yang paling melegenda di Fathahillah yaitu berasal dari kayak penjara bagian bawahnya itu yang sudah berasal dari 300 tahun yang lalu. Dan dulunya tempat itu digunakan sebagai tempat untuk menampung para tahanan yang suka memberontak terhadap pemerintahan Belanda. Nah, yang bikin gak habis pikir itu, para tahanan sebanyak 500 orang itu dimasukin ke situ, terus sudah disiksa, dibiarin gak dikasih makan, dibiarin kelaparan, sampai akhirnya mati membusuk di sana. Hatinya udah hilang, guys. Kisah kelam itulah yang akhirnya dipercaya membuat tempat ini menjadi kental dengan nuansa mistis. Mulai dari kayak suara-suara misterius, terus bau anyir, bau amis darah, dan katanya ada juga yang ngelihat sosok penampakan bayangan hitam. Selain itu juga terdapat 3 penampakan wujud anak kecil dan juga sepasang suami dan istri yang mengenakan busana Belanda. Selain gedung ini dipakai sebagai tempat museum, tempat ini itu dulunya ternyata dipakai untuk tempat eksekusi. Jadi dulu itu kalau ada orang yang mau dieksekusi pasti ada bunyi lonceng yang dibunyiin gitu teman-teman. Nah, ini aku bakalan jelasin simbol-simbolnya ya. Jadi kalau baru 1 kali berbunyi itu artinya tahanan itu bakalan dibawa ke tempat pengadilan. Kalau udah 2 kali berbunyi berarti dia udah selesai ke pengadilan gitu kan ya. Nah, kalau udah 3 kali bunyi berarti itu udah mau dieksekusi dan bakal ditonton sama para hakim pengadilan teman-teman. Saat-saat tertentu di malam hari katanya lonceng-lonceng itu bisa mengeluarkan bunyi sendiri teman-teman. Jadi kayak malam hari tiba-tiba lonceng itu kayak bunyi sendiri gitu loh, padahal nggak ada yang bunyiin. Bahkan katanya lonceng itu bisa bunyi sampai yang ketiga kalinya. Sementara kalau di zaman pemerintahan Hindia Belanda, kalau ada tahanan-tahanan yang kayak melakukan hal yang bersalah gitu, mereka akan digantung di depan gedung ini teman-teman. Jadi bayangin aja udah ada tempat eksekusi, tempat gantung, terus penjara bawah tanah. Komplit. Dan salah satu kisah yang paling memilukan adalah di penjara bagian bawah tanah saat air laut pasang. Aku bakalan ajak kalian bervisualisasi, oke? Jadi kalian tutup mata, terus kalian bayangin kalian berada di sebuah ruangan yang gelap. Sekeliling kalian itu cuma bangunan dari semen hitam, dimana cuma ada pintu bagian depan. Terus air laut itu makin lama makin masuk, tambah lama tambah naik ke dengkul kalian, ke perut kalian, terus ke dada kalian, sampai akhirnya tambah lama tambah naik ke leher sampai ke dagu kalian. Apa coba yang kalian rasain? Selain itu, petugas keamanan museum ini katanya juga sering melihat penampakan hantu teman-teman. Katanya yang paling sering dia lihat itu adalah penampakan noni Belanda dan juga suara-suara asing di malam hari. Lawang Sewu merupakan sebuah gedung bersejarah di Indonesia yang letaknya itu berada di Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulunya merupakan sebuah kantor dari Netherlands atau NIS yang dibangun pada tahun 1904 sampai 1907. Fungsi dari gedung ini adalah sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Dan perusahaan inilah yang pertama kalinya membuat rel kereta api di Indonesia yang menghubungkan antara Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Direksi NIS itu mempercayakan rancangan gedungnya itu kepada 2 orang. Ini aku bacain ya. Yang pertama itu Profesor Jacob F. Klinghammer dan B.J. Quindock, yang keduanya itu berdomisili di Amsterdam. Lawang Sewu akhirnya menjadi salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu penjajahan Belanda. Setelah ditinggalkan oleh NIS, akhirnya bangunan ini difungsikan sebagai sebuah penjara. Bahkan beberapa ruangan di tempat itu diubah menjadi tempat tahanan yang sangat menyiksa teman-teman. Ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada ruang penjara berdiri, ruang penjara jongkok, dan juga ruang penyiksaan.
nama-namanya udah bikin merinding kan. Yang pertama, ruang penjara berdiri itu digunakan saat kayak orang-orangnya udah nangkep tahanan-tahanan yang banyak gitu kan ya. Terus mereka itu dikumpulin ke satu tempat, udah desek-desekan. Terus mereka itu kenapa harus berdiri? Soalnya kalau mereka jongkok itu tambah sesek guys. Jadi udah tambah sesek. Terus oksigennya kan tambah kurang gitu kan ya. Soalnya ada banyak orang di tempat itu. Nah tempat itu tuh kecil banget. Cuma kayak ruang kecil, pintu di depan. Terus yang dimasukin itu banyak orangnya. Nggak seharusnya kayak kapasitasnya itu nggak seharusnya segitu. Jadi kan udah bisa bayangin betapa sesek dan nggak enaknya berdiri di situ. Iya kan? Yang kedua ada penjara congkok teman-teman. Nah penjara congkok ini tuh agak lebih menyiksa lagi. Soalnya kalau yang tadi itu kan masih disuruh berdiri doang gitu kan ya. Cuma berdiri desek-desekan itu kan udah at least lebih mending daripada penjara jongkok. Kenapa? Soalnya kalau penjara jongkok kan tuh dipaksa harus jongkok teman-teman. Soalnya penjaranya itu tingginya nggak sampai berapa itu? 1,5 meter tuh udah nggak sampai. Jadi kan tuh terpaksa harus jongkok. Udah jongkok terus desek-desekan lagi. Ini level penyiksaannya lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke cerita horornya ya teman-teman. Jadi dulu itu pas zaman penjajahan Jepang terjadi kayak apa ya, dimana ada kayak tentara Jepang itu misalnya kalau lagi anggap aja lagi free time gitu, dia tuh kayak bawa puluhan noni Belanda, terus diperkosa. Habis selesai itu dipenggal kepalanya, terus udah dibayarin gitu aja di Lawang Sewu. Kayak udah gak punya hati, dibiarin, at least dikubur baik-baik gitu kan ya. Tapi ini malah dibiarin sampai akhirnya arwahnya gentayangan di situ. Hatinya udah di mana sih? Pernah seorang pria mengaku kalau dia itu sempat melihat sosok penampakan wanita Belanda teman-teman. Jadi dia itu ceritanya lagi mancing gitu kan ya di danau dekat Lawang Sewu. Terus tiba-tiba ada sosok nani Belanda ini. Dia itu cuma berdiri, mondar-mandir. Wajahnya tuh tersenyum gitu loh. Jadi si pria ini gak ngerasa keganggu. Cuman yang bikin rada serem itu katanya wajahnya itu bersimbah darah teman-teman. Itu kalau dia kan tenang-tenang aja gitu kan ya. Kalau aku mungkin udah kabur. Selain itu juga di salah satu bagian depan halaman gedung itu ya teman-teman, ada kayak sebuah sumur. Nah sumur itu kayak sumur biasa itu loh, biasanya kalian lihat kayak di animasi-animasi gitu. Kalau yang atasnya itu bagian atapnya tuh warna merah, terus ininya tuh kayak tinggi batu-batu gitu ya, kayak gitu. Itu kan kayak sumur biasa gitu kan ya. Nah sumurnya itu dikunci, tahu nggak kenapa? Soalnya katanya kalau di malam hari itu bisa kedengaran kayak suara-suara yang mistis teman-teman. Contohnya kayak suara teriakan minta tolong, terus suara ketakutan, suara nangis-nangis. Itu katanya itu dari tentara Belanda yang pas itu sedang dijajah oleh tentara Jepang teman-teman. Dan mereka pun dibiarkan tewas di sana tanpa dikubur sama sekali sampai akhirnya arwah mereka bergentayangan. Jadi makanya tempat itu dikunci seharian tanpa ada yang boleh masuk ke sana. Nah kalau kalian mau mencoba kesempatan istimewa di Lawang Sewu, kalian coba deh pergi ke lantai 3. Di sana katanya ada seorang juru kunci Lawang Sewu yang katanya bisa memperlihatkan keangkeran tempat itu. Yaitu bisa memanggil sosok penunggu yang ada di kayak bagian atasnya itu, kayak sosok bayangan hitam yang menggantung-gantung dari atas teman-teman. Tapi sayangnya nggak semua pengunjung bisa lihat kesempatan istimewa ini. Jadi kalau kalian beruntung, tulis di kolom komentar, aku mau lihat pendapat kalian. Nah kan tadi aku ada cerita tentang penjara berdiri itu kan ya teman-teman. Nah ini aku mau ceritain ya gimana buat orang-orang yang nggak meninggal di tempat itu. Kan biasanya ada yang meninggal gitu kan ya gara-gara kayak kecapean, kelaparan, terus kekurangan oksigen. Nah terus yang nggak meninggal itu diapain? Yang nggak meninggal itu dipenggal kepalanya, terus kepalanya sama tubuhnya itu dibuang ke sungai gitu aja. Caranya bener-bener nggak punya hati, oh my god. Nah akhirnya karena aksi penyiksaan tersebut, banyak orang yang bilang kalau mereka itu sering mencium bau-bau anyir di daerah itu teman-teman. Nah kalau penjara congkok katanya sampai sekarang itu airnya tuh masih ada. Cuman kayak setinggi mata kaki gitu loh teman-teman. Tapi kalau kalian kesana, kata orang-orang itu jangan ngelamun. Soalnya kalian kalau ngelamun dikit aja itu pasti kesurupan. Seriusan. Selain itu juga ada penampakan di ruang utama teman-teman. Jadi Lawang Sewu ini tuh bener-bener haunted banget ya. Soalnya di setiap sisi itu ada hantu gitu loh. Jadi kalau yang di ruang utama ini tuh katanya ada tanganku kecil nggak, jadi jangan bayangin tanganku. Pokoknya kayak tangan gede warna hitam nutupin jendela. Nah itu kan bayanginnya aja udah serem gitu kan ya.
Nah ini masih ada lagi. Terus di bagian sudut-sudut kayak bagian atas itu, kayak bagian atas cuman di sudut, kan itu kan kayak misalnya ada orang yang datang gitu kan ya, terus dia itu nggak sengaja nyenter bagian itu. Pas dia nyenter, kelihatan ada poci yang ya itu pakai kostum poci gitu, mukanya tapi hancur. Merinding, oh my god. Jadi kalian bayangin aja misalnya antara sendiri kalau nggak sama teman kalian cuma nyenter-nyenter gini, misalnya lagi latihan, oh tempatnya seram, tempatnya angker gitu, tiba-tiba kalian lihat ke atas terus tatap-tatap sama poci, apa nggak merinding kalian? Nah selain 2 penjara yang aku ceritakan tadi teman-teman, kan masih ada satu yang belum aku ceritain kan ya, yaitu ruang penyiksaannya. Nah kali ini aku bakal jelasin ruang penyiksaannya teman-teman. Ruangan ini tuh berada di lantai 3 teman-teman, dan katanya kata orang-orang yang udah pernah kesana itu ada pemasung kepala sama yang bisa buat ngerantai badan gitu. Terus katanya orang-orang itu kalau dilihat dari dekat kan bisa lihat kalau benda-benda itu berkarat, jadi itu kerasa, feel-nya tuh kerasa banget. Berarti itu kan real gitu kan ya. Terus itu kan bekas dipakai gitu kan ya. Oh my god, aku gak bisa bayangin guys. Kalian bisa gak sih? Nah itu kan aku udah ceritain bagian gedung-gedungnya gitu kan ya teman-teman. Udah dari penjara-penjaranya, tempat penyiksaannya, ruang tengah. Sekarang aku mau ceritain bagian bawah tanahnya lagi teman-teman. Ada aja gitu loh, tempatnya horor semua ini memang. Jadi di sebelah penjara itu kan kayak ada sebuah bunker gitu kan ya. Nah di sebelah bunker ini tuh ada sebuah lorong yang namanya itu adalah lorong hantu. Nah kata orang-orang dipercaya kalau kalian tuh kayak jongkok di depan lorong itu, kalian bakalan mendapatkan kejutan yang wow. Kejutannya itu berupa sebuah bayangan yang bentuknya tuh kayak manusia, kayak bayi gitulah ya. Terus dia tuh ngerangka, cuman yang bikin aneh itu ngerangkanya kalau bayi kan biasanya kan ngerangkanya di bawah gitu kan ya. Ini ngerangkanya di atas, di bagian atas. Terus ngerangkanya ke arah kalian. Matanya itu warna hijau, shining, glowing, menyala gitu loh. Jadi kalau kalian dapat kejutan itu kira-kira seneng atau enggak teman-teman? Kalau aku malah ngeri, aku nggak mau. Salah satu cerita penampakan yang paling terkenal di Lawang Sewu itu adalah sosok wanita berambut panjang teman-teman. Ini padahal sosok wanitanya itu udah banyak tertangkap kamera, terus banyak kelihatan orang, tapi nggak ada satupun yang tahu kisah tentang si penampakan ini. Jadi nggak ada yang tahu nih orang ini tuh berasal dari mana gitu loh, atau sejarahnya itu kayak apa. Dia itu cuman ada aja gitu loh, cuman nampakin diri di kamera di depan orang, tapi nggak ada yang tahu itu siapa. Nah buat mereka yang pernah menjadi saksi mata, yang pernah melihat penampakan sosok wanita itu secara langsung teman-teman, katanya menurut mereka dia itu kayak berdiri terus jalan nyari sesuatu, tapi tatapannya tuh kosong. My god, aku merinding guys. Udah adem, hujan, bahas ini, someone help me. Merinding, tolong. Fix. Cafe ini terletak di depan Museum Fathahillah, yaitu di Jakarta juga teman-teman. Dan cafe ini tuh katanya nuansanya itu kayak nuansa kolonial Belanda. Jadi kalau misalnya kalian butuh tempat kayak buat foto-foto atau yang buat estetika apa 90s 80s gitu, kalian bisa pergi ke situ. Katanya bagus banget tempatnya. Aku sih belum pernah ke sana ya teman-teman, tapi kalau pas aku lihat foto-fotonya di Google gitu, aku liatin satu-satu makanannya, itu seriusan bikin aku ngiler. Apalagi kalau aku lagi lapar-laparnya di tengah malam, tiba-tiba lapar entah kenapa, itu aku suka banget ngeliatin makanan di Pinterest. Jadi makanan ini juga salah satunya yang bikin aku ngiler. Coba deh lihat, seriusan bikin ngiler beneran. Jadi sekarang aku bakalan jelasin tentang sejarah kafe ini teman-teman. Jadi kafe ini tuh dibangun pada tahun 1805 dan akhirnya pada tahun 1850 dipakai sebagai tempat administrasi VOC. Namun akhirnya pada tahun 1990 akhirnya dibeli oleh seseorang yang bernama Paul Hassan dari Prancis, dan dia itu membeli kafe ini untuk dibuat sebagai galeri seni. Namun 1 tahun kemudian dibeli lagi oleh seseorang yang berasal dari Australia, namanya itu Graham James, dan dia itu akhirnya membeli kafe ini lalu dijadikan kafe Batavia. Dan 2 tahun kemudian akhirnya kafe ini dibuka untuk umum untuk pertama kalinya. Kafe Batavia yang sudah memenangkan 2 penghargaan The World's Best Bar di tahun 1994 sampai 1996 ini, itu ternyata buka setiap hari loh teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngunjungin setiap hari juga udah buka. Nah sekarang aku bakalan ceritain cerita horornya ya teman-teman. Seorang manajer pemilik kafe di sekitar Museum Fathahillah ini itu bilang katanya kalau kalian tuh beruntung, kalian bisa melihat penampakan sesosok noni Belanda. Kalau menurutku apa yang beruntung, aku justru malah nggak mau ketemu.
Namun kata para warga yang ada di sekitar sana, katanya mereka itu juga ada melihat penampakan kayak sosok pria tegap gitu berdiri, pakai bajunya kayak baju-baju Belanda kuno gitu loh. Cuma kalau kalian deketin, terus kalian sentuh bahunya atau sentuh apanya gitu kayak mau mau manggil gitu loh, itu hilang terus jadi angin, terus nuansanya tiba-tiba berubah jadi dingin. Ngeri gitu kan ya. Jadi buat yang suka estetik, restoran udah tempatnya nyaman, rame, tapi ada horor-horornya juga, kesini cocok, seriusan. Selain itu ada juga 2 penampakan wanita teman-teman. Yang satunya itu ibu tua yang duduk di sebuah sofa dan lagi baca buku gitu kan ya, cuma tenang-tenang gitu doang. Kalau yang satunya itu berdiri kayak di daerah panggungnya di sebelah bas betot gitu loh. Jadi dia itu cuma berdiri. Jadi sebenarnya hantu-hantu di sini tuh nggak ada yang ganggu. Selain itu ada juga penampakan seorang pria separuh baya teman-teman, tapi lehernya tuh nyaris putus. Jadi cuma sisa dikit yang nyambung doang. Terus itu kan lehernya nyaris putus gitu kan. Jadi itu dia itu kayak megangin terus gitu loh. Iya, ini ada kasihan, tapi kalau sampai kalian terlalu beruntung sampai akan ngeliat hantu ini, terus di kolom komen, oke? Bahkan di area lounge-nya itu ya teman-teman, katanya menurut orang-orang yang udah lihat, itu kan kayak ada tangga ke lantai 2 gitu kan ya. Jadi ada kayak penampakan orang-orang banyak pakai baju itu kayak baju dari World War 1 sama World War 2. Itu mereka dari lantai 2 turun ke lantai 1. Terus mereka itu berpesta. Kayak pesta beneran. Terus mereka itu kayak bersulang, terus mereka berpesta, ngomong-ngomong, terus ada yang berdansa bareng. Jadi bener-bener hantu di sini tuh friendly banget, seriusan, nggak ada yang ganggu. Jadi misalnya kalau meskipun kalian duduk di daerahnya mereka gitu, ya kalau mereka ngerasa keganggu ya pasti at least kalian diganggu dikit lah ya. Tapi seriusan, friendly, nggak ada yang ganggu. Villa Isola ini berlokasi di tanah tinggi bagian sebelah kiri jalan. Jalan itu mengarah ke Lembang di Jalan Setiabudi. Gedung ini dipakai oleh IKIP Bandung yang sekarang berubah namanya menjadi UPI. Villa ini dibangun pada tahun 1933 milik seorang berkebangsaan Belanda yang namanya ini aku bacain lagi, oke? Namanya itu Dominic Willem Berretti, ya itu namanya, dihafalkan. Kemudian gedung ini akhirnya dijual dan dibeli menjadi bagian dari hotel yang bernama Savoy Homan. Nah, gedung yang dulunya ini merupakan sebuah villa isola itu katanya menyimpan cerita yang mistis-mistis gitu loh teman-teman. Tapi belum ada bukti-bukti yang otentik untuk kayak membuktikan hal itu udah benar atau enggak. Cuma entah kenapa saking udah banyak yang ceritain sampai akhirnya cerita-cerita ini itu kayak udah jadi urban legend gitu loh. Nah, sebelum aku ceritain kisah horornya teman-teman, aku bakalan ceritain tentang si yang pemilik gedung ini, oke? Nah, seperti yang tadi aku ceritain, kan aku tadi udah bilang gitu kan ya, orang ini tuh kayak keturunan Indo, Jawa, Belanda. Terus dia itu merupakan seorang pemilik perusahaan koran. Nah, itu. Jadi si Dominic Willem Berretti itu bisa dibilang kayak hidupnya itu penuh masalah yang gak ada akhir-akhirnya gitu loh teman-teman. Ini kayak sinetron aja ya, ada masalah 1 belum selesai, masalah datang lagi, masalah 2 belum selesai, datang lagi, masalah 3 belum selesai, datang lagi. Gak selesai kayak sinetron. Nah, jadi kalian tuh jangan kaget kalau dia itu orangnya suka menyendiri ya teman-teman. Soalnya kalau kalian tuh kayak misalnya lewat di depan rumah itu, terus kalian diizinin masuk, kalian tuh kayak bisa nemu satu quotes di daerah situ yang isinya itu, aku bacain aja soalnya ada susah gitu. Mi Solo Evivo ya, itu yang artinya itu menyendiri untuk bertahan hidup. Namun ya teman-teman, walaupun orang ini tuh kaya raya dan suka gonta-ganti pacar ya kayak sinetron juga kan ya, tapi kehidupannya itu selalu kesepian gitu loh. Sampai akhirnya di akhir-akhir kehidupannya, hidupnya juga berakhir dengan cara yang tragis. Jadi si Willem Berretti itu mati karena kecelakaan pesawat teman-teman. Namun sampai sekarang kayak alasan dari kecelakaan pesawat itu belum ada yang tahu kenapa gitu loh. Jadi kecelakaannya itu masih misterius. Jadi akhirnya dia itu cuma menikmati villa isola selama kayak cuma sebentar doang gitu kan ya. Cuma sebentar doang dia nikmatin villa yang bagus itu, sampai akhirnya dia secara terpaksa hidupnya berakhir dengan cara kecelakaan pesawat yang nggak tahu alasannya kenapa. Kekayaan memang gak menjamin kebahagiaan ya teman-teman, ingat itu, oke?
Nah setelah dia meninggal kan gedungnya udah nggak kepake gitu kan ya, sampai akhirnya dia ambil alih oleh si Savoy Homan ini teman-teman. Maaf ya kalau salah ngomong, soalnya memang rada belibet lidahku sekarang. Jadi pada tanggal 20 Oktober 1954, tempat ini menjadi sebuah tempat ikip dan juga kantor rektorat. Nah di luar dari cerita seremnya, katanya tempat ini tuh kayak apa ya, cocok buat dijadiin objek wisata gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ke Bandung, jangan lupa buat pergi ke sini, soalnya tempatnya ya cukup bagus sebagai tempat wisata, seriusan. Jadi mending daripada ke Bandung, udah sering ke Bandung terus cuman tempatnya ya udah gitu-gitu doang aja yang bisa dikunjungin, datang ke sini, oke? Namun katanya kok di malam hari ya teman-teman, kayak di malam-malam tertentu, kalian tuh bisa mendengarkan suara piano bertenting secara pelan-pelan yang mengudarakan melodi kematian. Jadi bayangin aja kan lagi sendirian tuh barengan sama temen gitu, terus gelap-gelap, kalian lagi berwisata di sana, tiba-tiba kedengaran suara piano. Apa nggak merinding coba? Dan salah satu kayak cerita yang sudah dianggap urban legend oleh masyarakat di sana itu adalah penampakan hantu wanita yang dulunya itu bunuh diri di sana teman-teman. Jadi ini nggak tahu kenapa kayak belum tentu ada buktinya juga, cuman sama orang-orang langsung dibikin jadi kayak urban legend gitu. Tidak hanya itu, bahkan juga ada penampakan hantu bule yang sedang berdansa-dansa di bagian kayak lantai atas gitu loh teman-teman. Tapi ini tuh katanya apa ya, belum banyak juga yang lihat gitu loh, belum banyak juga yang lihat, cuman akhirnya jadi rahasia umum. Jadi ini kayak nggak tahu ini bener-bener ada atau enggak, cuman malah udah dijadiin urban legend. Jadi menurut kalian benar atau enggak sih? Tulis di kolom komen ya, oke? Selain itu ada 2 penampakan lagi teman-teman. Yang satu itu penampakan cowok bule, dan yang itu yang diduga adalah si tadi pemilik tempat ini, yaitu si Dominic Willem Berti kalau nggak salah ya itulah. Terus yang satunya lagi itu diduga anaknya. Nah anaknya tuh kayak namanya tuh Ana. Terus dia tuh juga suka nampakin dirinya sendiri teman-teman, cewek ya. Nah gimana menurut kalian video aku yang kali ini? Menurut kalian tuh kayak ada yang kurang horor mistis atau gimana gitu? Atau bahkan kalian malah udah ketakutan? Jadi buat apa ya, buat yang udah pernah kesana, udah pernah ngunjungin at least salah satu gitulah ya, coba tulis di kolom komentar, nanti tulis di kolom komentar kayak pendapat kalian tentang tempat itu. Kalau nggak pendapat kalian, atau mungkin kalian ada kayak ngerasain kayak ada feel horornya, atau mungkin kalian pernah ngeliat penampakan, terus di kolom komentar, oke? Aku bakal baca kok, tenang aja, aku bakal baca, aku bakal reply, oke teman-teman, oke. Terus kalau kalian misalnya ada request atau saran atau pesan gitu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di share dari Sabang sampai Merauke seperti biasa ya kan. Udah hafal? Oke, udah pasti udah hafal. Jangan lupa juga di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan see you on the next video. Goodbye, bye bye, pergi, bye.